Dalam rangka persiapan menyambut tahapan menuju kampanye pemilihan kepala daerah atau pilkada di Provinsi Bengkulu, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bengkulu melangsungkan bimbingan teknis SDM Lembaga Penyiaran Televisi dan Radio. Kegiatan yang dilaksanakan pada Senin pagi dibuka langsung oleh Ketua KPID Bengkulu Albert Rolando Tobas. Dalam kata sambutannya, Albert menyampaikan kegiatan BIMTEK ini merupakan upaya KPID Bengkulu dalam menghimbau lembaga penyiaran agar tetap mengikuti panduan penyiaran sesuai porsinya pada saat kampanye pilkada pada November mendatang. Berimbang tentu kami ingin memberikan pemahaman terhadap lembaga penyiaran agar kiranya tetap dalam koridor dalam melakukan penyiaran, melakukan siar berkaitan dengan iklan kampanye dan lain sebagainya. Tentu harapan kami lembaga penyiaran di Provinsi Bengkulu ini dapat lebih baik dari tahun-tahun, kemudian juga berkaca kepada Pileg dan Pilpres pada 14 Februari yang lalu. Kami KPID selaku melakukan pengawasan terhadap lembaga penyiaran di Provinsi Bengkulu, alhamdulillahirobbilalamin, lembaga penyiaran sudah banyak yang memahami, walaupun masih ada 1-2 lembaga penyiaran yang ada melakukan pelanggaran, namun pelanggaran tersebut tidak begitu berarti, dalam arti kata masih bisa kita tangani, masih bisa kita berikan pemahaman lebih. Hanya saja ini berkaitan dengan durasi ya, karena di aturan sudah ditetapkan bahwasanya untuk televisi itu untuk beriklan 30 detik dan radio itu 60 detik, masing-masing 10 slot per hari. Nah tentu ini pemahaman seperti ini mungkin saya menyadari bahwa teman-teman LP ini sudah mengetahui itu, namun kami selaku melakukan pengawasan dari televisi dan radio akan terus memberikan himbauan dan juga melakukan kegiatan sosialisasi atau BIMTEK dan melibatkan teman-teman KPU dan Bawaslu juga maupun dari akademisi agar kiranya pilkada di Provinsi Bengkulu khususnya agar menjadi pilkada yang berkualitas di 2024 ini. Menjelang pemilu 2024, salah satu tugas dari KPID adalah melakukan pengawasan kampanye di lembaga penyiaran, baik di televisi maupun radio. Pengawasan dan pemantauan pemberitaan penyiaran terkait pilkada dan iklan dipantau dan diawasi oleh gugus tugas berada di bawah naungan KPID. Pada BIMTEK ini kan dalam rangka untuk menambahkan kegiatan daripada SDM penyiaran, lembaga penyiaran yang ada di Provinsi Bengkulu, khususnya itu untuk radio dan televisi. Memang kalau kita lihat pelaksana daripada penyiaran di Provinsi Bengkulu ini, mereka ini sudah mapan, sudah mengerti hak dan kewajiban mereka dalam melaksanakan penyiaran. Tapi karena ini merupakan bagian yang terpenting untuk kita saling ingat mengingati, makanya pelatihan ini dilaksanakan. Nah kemudian pelatihan ini dilaksanakan ini berdasarkan kegiatan dari bidang PIS yang ada di KPID Provinsi Bengkulu. Dan ini kalau memang hal-hal seperti ini biasanya kita dalam kegiatan rencana anggaran belanja ini tetap kita anggarkan, karena paling tidak memberikan masukan, paling tidak mengingatkan kepada lembaga penyiaran supaya dapat melaksanakan aturan-aturan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Saya kira begitu, Mbak. Kegiatan BIMTEK yang dimoderatori oleh Hadi Seladi selaku Koordinator Pengawas Isi Siaran KPID Bengkulu diikuti oleh puluhan peserta dari lembaga penyiaran nasional hingga lokal dengan narasumber dari Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Ari Wiryadinata, Ketua Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM Komisioner KPU Provinsi Bengkulu Dodi Hendra Supiarso dan Ketua Komisioner Bawaslu Provinsi Bengkulu Faham Syah. Ya, sebenarnya kalau terkait dengan masalah lembaga penyiaran ini memang sebenarnya concernnya di masa kampanye. Nah, terkait dengan masa kampanye ini kan memang ada pengaturan terkait dengan durasi, terkait dengan konten segala macam. Jadi kalau terkait hari ini lebih kepada mensosialisasikan tentang masalah tahapan, karena persoalan ini kan ada beberapa tahapan yang menurut saya krusial, itu akan menjadi konsumsi publik. Nah di sini ada perlu semacam pemahaman bersama, penyamaan bersama, jangan sampai isu-isu ini menjadi semacam semacam komoditas politik yang merugikan bagi kita semua seperti itu. Untuk tahap
tahapan awalnya apa aja, Pak? Ya, kalau dari launching pilkada sebenarnya sudah disampaikan oleh KPRI itu di tanggal 1 April, launching tahapan pilkada. Nah, artinya bahwa sebenarnya proses tahapan pilkada ini sudah mulai dari awal, mulai Februari kemarin sebenarnya sudah ada tahapan persiapan segala macam. Tapi kita tanggal 23 besok ini baru tahapan rekrutmen terhadap panitia ad hoc. Artinya bahwa ini langsung bersentuh kepada masyarakat secara langsung. Oke. BIMTEK SDM Lembaga Penyiaran untuk Pilkada yang adil dan berimbang adalah paparan materi dan diskusi peran penyiaran dan tugas penyiaran dalam Pilkada 2024. Dunia penyiaran bukan hanya lembaga penyiaran saja, namun di dalamnya ada unsur-unsur masyarakat dan pemerintah daerah. Penyiaran memiliki peran yang sangat penting dalam keberlangsungan pilkada yang adil dan berimbang. Dalam BIMTEK ini, Ketua KPID Bengkulu berharap lembaga penyiaran baik televisi dan radio dapat bersinergi dengan memberikan informasi kepada masyarakat yang berimbang, adil, benar, dan akurat, serta sesuai tupoksi pada pilkada mendatang. Jenny Mutia, BTV, melaporkan.